Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bisa kembali lagi bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat energi Pak Qurtubi. Pak Qurtubi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak Qurtubi. Pak Qurtubi, saya akan bertanya dulu Pak Qurtubi mengenai rencana kita untuk mengucapkan selamat tinggal begitu ya ke PLTU Batubara. Dari segi tahunnya dulu nih Pak Qurtubi, apakah menurut Anda memang tahun 2040 ini memang tahun waktu yang pas begitu untuk kita betul-betul bisa meninggalkan batubara, tidak bisa lebih cepat dan tidak akan molor begitu? Saya rasa sudah tepat, tentunya nanti sambil jalan sambil dievaluasi ya, bahwa peran batubara selama ini di sistem kelistrikan nasional kita amat sangat dominan ya. Nah ini kalau mau diganti sampai kita bilang selamat tinggal ke PLTU Batubara, butuh perencanaan yang tepat ya, jangan sampai salah dalam implementasinya yang mengorbankan suplai listrik ke tingkat nasional, terutama ke industri. Ya. Kalaupun mau diganti energi baru terbarukan yang mana nih Pak Qurtubi yang paling pas untuk menggantikan peran batubara? Jadi jelas memang pengganti batubara adalah harus energi bersih, yaitu energi baru dan terbarukan EBT. Ya. Nah, kita di DPR sedang menyelesaikan undang-undang EBT ini. Nah, di dalam EBT semua energi yang bersih dioptimalkan. Energi baru terbarukan ini, energi terbarukan, terutama angin, surya, tenaga surya dan seterusnya yang gratis dari alam. Ini harus kita dorong. Ini bersih, ya. Harus kita dorong bersih, tetapi dia ada kelemahannya. Dia bersifat intermittent. Intermittent itu artinya apa? Tidak bisa menghasilkan listrik 24 jam. Ya, energi terbarukan yang namanya surya sama angin, tapi harus kita kembangkan karena gratis dari alam. Nah ini harus kita sadari. Di satu sisi kita butuh pengganti batubara yang besar, yang banyak. Sehingga industri terjalan. Ekonomi kita berjalan. Nah, industri bisa berjalan kalau base load-nya kuat, reliable. Apa artinya? Listrik yang disuplai ke customer harus mampu nyetrum, harus mampu hidup 24 jam. Ini kata kuncinya. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi dari jenis-jenis EBT ini. Ya, EBT sekali lagi ada yang bersifat intermittent dan non-intermittent. Nah, non-intermittent ini yang bisa mengganti peran batubara sebagai base load. Nah, energi bersih non-intermittent ini namanya nuklir, namanya tenaga listrik panas bumi. Dua itu yang bisa mengganti untuk bisa menjamin base load-nya listrik 24 jam ke industri dan ke ekonomi tidak terganggu. Nah, energi surya, energi angin, meskipun dia intermittent, dia tidak bisa nyala 24 jam, tapi tetap dibutuhkan. Nah, di sinilah seninya pemerintah bagaimana mengatur replacement penggantian batubara ini. Di satu sisi kita ganti dan energi bersih, sisi lain industri tidak boleh menjadi korban. Harus ada nyala 24 jam dan ada tambahan berikutnya ke depan. Listriknya harus murah. Biaya produksi listriknya harus murah. Jadi untuk apa listrik bersih tapi mahal? Ya. Pak Qurtubi, mungkin tidak kemudian kita meninggalkan batubara beralih ke energi baru terbarukan tanpa membebani anggaran negara? Bisa banget ya. Dengan kata lain, harus didorong investasi. EBT ini dibuka seluas-luasnya, dipermudah. Itu bisa. Ya. Energi EBT harus dikembangkan, butuh dana, butuh investasi. Nah ini yang harus kita dorong pemerintah, membuat aturan, tidak berbelit-belit, tidak boleh diskriminasi. Tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap
terhadap energi EBT. Selama ini nuklir didiskriminasi. Rakyat Indonesia harus tahu. Selama ini Republik Indonesia ogah tidak mau bangun PLTN tenaga nuklir. Ini salah. Saatnya sekarang. Listrik nuklir harus masuk karena dia bersih, nyala 24 jam dan murah. Teknologi yang terbaru. Tanpa harus menghilangkan energi angin, energi surya yang gratis dari alam. Jadi ini harus ada seni, harus ada sains yang bisa menjadwal penggantian energi kotor batu bara ini dengan energi bersih dari EBT. Nggak sembarangan. Kita harap pemerintah nggak boleh Anda mendiskriminasi tenaga nuklir. Ya, harus nuklir itu masuk. Tapi teknologi kita sudah mampu membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, Pak Qurtubi? Itu yang harus kita dorong. Oke. Investasi harus didorong, teknologinya harus didorong. Ahli-ahli kita begitu banyak. Ahli-ahli nuklir kita begitu banyak yang bisa menangani ini. Jadi sudahlah, ya bangsa besar ini butuh tenaga nuklir sekaligus energi surya, energi angin. Kita dorong untuk menggantikan batu bara ini, ya sehingga industri bisa berjalan lebih kencang lagi kalau ada listrik dari nuklir karena dia nyala 24 jam. Rakyat tidak boleh lagi ditakut-takuti dengan energi nuklir ini, energi listrik, bukan bom ya, bukan senjata. Baik Pak Qurtubi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Qurtubi. Mbak sebelum kita jeda iklan, kalau dari pernyataan Pak Qurtubi tadi tampaknya memang PR kita masih banyak Mbak ya. Karena tidak hanya kemudian kita harus membangun PLTN, tapi kemudian industri investasi di sekitarnya juga harus saling mendukung. Bagaimana Pak Kani? Iya betul, jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Qurtubi tadi. Kalau kemudian kita komit untuk mengganti batu bara, pada kenyataannya memang sekarang batu bara itu posisinya dominan. Kalau kita bicara mengenai kapasitas listrik terpasang saat ini secara nasional begitu ya. Jadi memang dibutuhkan pengganti yang jumlahnya juga luar biasa besar. Tapi apapun opsinya begitu ya, tadi kan disebutkan ada beberapa opsi gitu, ada beberapa pilihan yang mungkin bisa menjadi pengganti. Yang paling penting adalah perencanaannya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Qurtubi tadi begitu ya. Perencanaannya harus jelas gitu. Karena kalau kita melihat paling tidak nih dari hitung-hitungannya Bu Ani saja begitu ya. Kalau kita memang serius untuk beralih gitu dari energi fosil ke EBT, dibutuhkan dana sampai dengan sekitar 300 triliun rupiah. Itu yang kemudian masih harus dijabarkan lagi begitu ya, 300 triliun rupiah itu nanti alokasinya akan seperti apa begitu yang paling tidak. Dan juga ada informasi terbarunya itu bahwa Indonesia juga baru saja terpilih menjadi salah satu negara yang mendapatkan bantuan dari dana investasi iklim ya. Jadi ini adalah dana investasi yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Indonesia gitu untuk memenuhi kebutuhan peralihan gitu dari batu bara ke EBT, baru sekitar 3,9 triliun. Jadi bayangkan gitu, 300 triliun, 3,9 triliun masih jauh sekali. Nah disitulah perencanaan itu menjadi penting gitu untuk diperhatikan. Oke baik, makanya kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha yang satu ini. Ya, kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, di segmen ini kami akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Yunus dari Kaltara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak Yunus. Ya, memang kalau untuk menghindari terjadinya polusi udara, maka mohon maaf harus kita tinggalkan sudah PLTU yang bertenagakan batu bara. Nah, khusus untuk di Kalimantan Utara khususnya, ada Sungai Kayang. Itu kalau dihitung debit airnya bisa ribuan meter kubik per detik. Jadi bisa menghasilkan energi listrik bisa sekian ratus megawatt dan bisa digunakan untuk Kalimantan. Artinya polusi udara sudah bisa terhindarkan. Mari investor dan pemerintah pusat supaya serius menangani PLTA yang ada Sungai Kayang di Kecamatan Pesok, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, supaya daerah kita ini betul-betul termanfaatkan. Ada energi terbarukan, energi baru terbarukan, dan bermanfaat untuk lapisan segala masyarakat kita di NKRI tercinta. Mudah-mudahan ini segera akan dibangun. Kami berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo segera membangun untuk kepentingan warga masyarakat di daerah pelosok, khususnya Sungai Kayang
yang ada di Kecamatan Pesoak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara siap untuk dibangun. Yang penting ada anggaran, pemerintah serius membangun persiapan energi listrik untuk. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yunus dari Kaltara, kami sudah menangkap poinnya. Mbak Kania, kalau kita cermati dari pernyataan Pak Yunus. Saya suka semangatnya Pak Yunus. Semangat sekali ya. Tapi kalau ada Pak Yunus tadi tampaknya memang menaruh perhatian besar terhadap polusi yang begitu tinggi dan sebetulnya karena kita berpikir kadang-kadang isu seperti ini adalah isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan. Tapi satu yang mungkin kita tidak bahas ini adalah soal polusi udara, betul kata Pak Yunus, begitu. Sudah saatnya kita mulai berpikir soal kesehatan juga gitu. Bahwa dengan banyak sekali penelitian ilmiah gitu yang menunjukkan bahwa PLTU yang berbahan bakar batu bara ini menimbulkan polusi udara dan juga bisa mengganggu kesehatan gitu, kesehatan manusia gitu. Jadi kalau melihat dari yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi, nampaknya sih masyarakat juga sekarang sudah siap begitu ya untuk menyambut era baru energi bersih begitu. Karena kalau kita melihat Indonesia ini kan juga berlimpah kekayaan alamnya gitu ya. Tidak hanya sumber dayanya saja alamnya, tapi juga kalau kita bicara misalnya tadi yang disebutkan oleh Pak Yunus adalah air gitu misalnya. Ada tenaga surya, ada panas bumi dan lain sebagainya. Potensinya itu sebenarnya juga luar biasa. Jadi kedepannya itu Indonesia mungkin bisa menjadi pionir gitu. Untuk energi baru terbarukan. Ya, tapi untuk beralih dari batu bara ke energi lain ini merupakan sebuah kebijakan yang mau nggak mau tidak sih, Mbak Kania, ini memang harus dilakukan dari sekarang, begitu kan? Iya, ya paling tidak sih sebenarnya ya dari sejak dulu begitu ya kita sudah mendengar gitu. Ada yang dulu disampaikan itu soal target bauran energi gitu kan, yang kemarin juga baru saja diperbaharui untuk tahun 2021 sampai dengan 2030 RUPTL begitu. Yang di situ juga disampaikan target bauran energi terbaru dan memang sebenarnya targetnya sudah jauh lebih hijau begitu. Jadi komposisi EBT itu dibuat lebih dominan dibandingkan dengan energi fosil. Tapi lagi-lagi itu namanya target ya. Dan sebenarnya itu target yang juga sudah dicanangkan dari sejak dulu dan kalau dulu alasannya itu adalah bahwa ya cadangan energi fosil ini suatu saat akan habis dengan sendirinya, sehingga memang kita harus berpikir untuk memasang strategi baru bagaimana bisa memenuhi ya paling tidak misalnya kayak untuk kebutuhan listrik nasional dan lain sebagainya gitu. Ya jadi sebenarnya ini sudah lama kita bicarakan, tapi mungkin sekarang konteksnya itu adalah soal pemanasan global, soal perubahan iklim yang dan kita melihat juga tuntutan dunia juga sekarang sudah berubah begitu. Popularitas dari batu bara ini sudah jauh menurun begitu ya. Kalau kita melihat acuannya di negara-negara maju, walaupun mereka memang belum sepenuhnya bisa komit gitu untuk menghentikan penggunaan batu bara karena mereka memang tidak bisa memproyeksikan jangka waktunya berapa lama lagi sih, tapi paling tidak kalau kita bicara dalam konteks COP gitu kan 2060 itu adalah target bersama seluruh dunia. Nah itu yang apa yang akan bisa kita lakukan itu yang memang harus dibicarakan dari sekarang, termasuk juga kalau kita bicara soal pendanaan gitu ya untuk pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar batu bara. Negara-negara maju juga sudah menyatakan bahwa untuk pendanaan PLTU batu bara itu juga akan disapih, akan diberhentikan. Semua investasi itu akan dialihkan ke investasi energi bersih gitu. Nah, konsekuensinya akan seperti apa? Itu yang mungkin perlu kita lihat. Tapi kalau kita betul-betul beralih kan ini merupakan keputusan cukup berani ya Mbak ya, karena ketergantungan kita terhadap batu bara kan sebenarnya cukup tinggi. Dan ini memang energi sumber daya mineral kita yang memang bisa diandalkan dan sangat dominan begitu. Iya, jadi kalau catatan dari Kementerian SDM ya, ini kalau nggak salah sih data dari tahun lalu Agustus 2020 sumbangan energi fosil dari seluruh pembangkit listrik Indonesia mencapai 60.485 megawatt atau setara dengan 85,31 loh. Fosil ya, yang artinya tuh juga di situ ada selain batu bara ada BBM gitu misalnya. Nah, di porsi pertama ada batu bara yang menjadi sumber listrik utama di Indonesia. Jumlah kapasitas pembangkit listrik terpasang dari PLTU mencapai 35.216 megawatt atau setara dengan 49,67%. Jadi bisa dibayangkan. Ya, baik. Yang penting kan anggarannya itu ya Mbak ya tadi ya. Bahkan tadi Pak Yunus tadi mengatakan yang penting ada anggaran dan kemudian ada keseriusan. Nah itu dua hal yang kemudian sangat penting. Kita tunggu nanti Mbak Kania roadmap-nya akan seperti apa, rencananya juga akan seperti apa. Semoga di tahun 2040 nanti betul-betul nih kita bisa meninggalkan batu bara begitu sebagai pembangkit listrik kita. Terima kasih Mbak Kania telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Sama-sama. Pemirsa, peta jalan menuju penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap hingga 2040 harus mulai dirintis dan dituangkan dalam undang-undang agar saat ganti rezim,
berganti pula kebijakan. Konsistensi kebijakan energi bersih harus berjalan tegak lurus siapapun yang memimpin negeri ini. Dengan demikian, janji pensiun dini PLTU Batubara tidak sekedar retorika. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Sampai